Timun Mas dan Buto Ijo. Suatu hari, Mbok Srini menemukan seorang bayi cantik dari dalam buah timun yang dia tanam. Saat berusia 6 tahun, Timun Mas hendak dimakan Buto Ijo. Ia dibekali 4 bungkusan untuk mengalahkan Buto Ijo itu. Ketika Buto Ijo mengejar Timun Mas, kantong berisi biji timun dilemparkan dan jadilah kebun timun. Aku akan memakan timun-timun ini dulu. Setelah kenyang, Buto Ijo itu terus mengejar. Kemudian Timun Mas melempar kantung berisi jarum. Dia terhalang pohon bambu yang lebat. Buto Ijo itu masih saja mengejar. Kemudian Timun Mas melempar kantung berisi garam. Jadilah sebuah lautan luas. Timun Mas kemudian melempar bungkusan terasi. Jadilah lautan lumpur yang panas dan mendidih. Buto Ijo pun terperosok dan tenggelam. Akhirnya Timun Mas pun selamat dan kembali hidup bersama Mbok Srini. Bawang merah dan bawang putih, cerita rakyat dari Riau. Bawang putih hidup bersama bawang merah dan ibu tirinya yang jahat. Saat bawang putih mencuci di sungai, selendang merah ibu tirinya hanyut. Bawang putih sangat sedih. Baju tersebut ditemukan seorang nenek. Selendang ini akan aku kembalikan setelah kamu membantu nenek ya. Baik, Nek. Setelah sampai di rumah, nenek itu membawakan sebuah labu. Bawang putih memilih labu kecil. Kemudian dia membelah labu itu. Wah, labu sekecil ini berisi emas. Bawang merah iri. Ia melakukan hal yang sama bersama ibunya. Kita hanyutkan sekarang ya, Bu. Iya, lemparkan saja. Sesampainya di rumah nenek tua, mereka meminta buah labu yang besar. Setelah dibelah, ternyata labu itu berisi ular-ular berbisa yang menakutkan. Ular! Keong Mas, cerita rakyat dari Jawa Timur. Chandra Kirana dan Dewi Galuh adalah 2 putri raja. Suatu hari, Raden Inu memilih Chandra Kirana untuk dilamar menjadi istrinya. Maukah putri menjadi istriku? Baiklah, aku bersedia. Karena iri hati, Dewi Galuh dibantu nenek sihir mengutuk Chandra Kirana menjadi keong emas. Keesokan harinya, Mbok Rondo menemukan keong emas dan membawanya pulang. Cantik sekali keong ini. Mbok Rondo kaget. Ternyata keong emas adalah seorang putri. Hah? Ternyata keong emas ini seorang putri. Betul, Mbok. Aku telah dikutuk nenek sihir jahat. Sementara Raden Inu menyamar untuk bertemu Chandra Kirana. Chandra Kirana? Hah? Akhirnya kutukan Chandra Kirana hilang dan mereka hidup bahagia. Malin Kundang, cerita rakyat dari Sumatera Barat. Malin dan ibunya hidup sangat miskin. Malin pun berpikir ingin mengubah nasibnya. Aku mau merantau, Bu. Hah? Ya sudah, jika itu maumu, jangan lupakan ibu ya. Pasti, Bu. Malin Kundang pun merantau. Dia berhasil menjadi orang kaya raya dan disegani. Aku jadi orang kaya. Tahun demi tahun berlalu. Akhirnya Malin dan istrinya singgah ke kampungnya, menaiki kapal besar dan mewah. Tetapi setelah kaya raya, Malin menjadi sombong dan tidak mau mengenali ibunya. Malin, aku ini ibumu, Nak. Hei, nenek tua bangka, kamu jangan mengaku-ngaku ya. Karena durhaka kepada ibunya, Malin Kundang dikutuk menjadi batu. Dasar kau anak durhaka, aku kutuk kau menjadi batu. Tidak. Asal-usul Danau Toba. Ada seorang pemuda bernama Toba. Ketika memancing di sungai, ia mendapatkan ikan bersisik emas. Ternyata ikan itu berubah wujud menjadi wanita cantik. Tuan, aku adalah kutukan dewa. Tuan telah menyelamatkanku. Hah? Alangkah cantiknya. Toba pun jatuh cinta. Akhirnya mereka menikah. Kanda, berjanjilah tidak memberitahu pada siapapun jika aku seekor ikan. Baiklah. Mereka pun dikaruniai putra bernama Samosir. Saat mengantarkan bekal untuk ayahnya, Samosir merasa lapar. Kemudian dia pun memakan sebagian bekal ayahnya. Kenapa kau berikan nasi sisa untuk ayah? Tadi aku lapar, ayah. Dasar anak ikan. Ayahmu telah melanggar janjinya. Samosir, ayo ikut ibu. Baik, Bu. Jejak kaki mereka memancarkan air dan menjadi Danau Toba dengan Pulau Samosir di tengahnya.